izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka penanaman jagung oleh tim penggerak PKK beserta DPP Kabupaten Halmahera Tengah. Izin Ibu Ketua tim penggerak PKK, perlu kami laporkan, lahan ini pertama dihibahkan Pemda kepada PKK yang diawali dengan tanggung jawabnya di Dinas Perkebunan saat itu, dan alhamdulillah ketika Dinas Perkebunannya lebur masuk ke Dinas Pertanian, maka tanggung jawab pengelolaan dan pemanfaatannya untuk PKK ada di Dinas Pertanian. Luas lahannya 200 meter lebih atau 2 hektar, sudah termasuk dengan rumah yang saat ini kita lakukan kegiatan. Di tahun 2022 kebetulan Halmahera Tengah menjadi tuan rumah pelaksanaan HKG. Di tempat ini seluruh peserta HKG dari Kabupaten Kota Maluku Utara melakukan panen besar-besaran di tempat ini. Mudah-mudahan di hari ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua DPP melakukan penanaman, dan kami pastikan panen pun kami mengundang kedua ibu untuk melakukan panen di tempat ini. Yang terakhir, di tempat ini atas nama Dinas Pertanian mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam pelayanan kami, kesiapan kami tidak berkenan di hati ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kami di tempat ini atas nama Dinas Pertanian permohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini. Nah, terima kasih yang saya hormati Pak Kadis Pertanian, Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Halmahera Tengah beserta anggota, ibu-ibu tim penggerak PKK, terima kasih sudah hadir. Ibu-ibu Dharma Wanita, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu OPD yang sempat hadir di sini, terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya tidak panjang lebar, tapi ada beberapa yang harus saya sampaikan di sini. Ini instruksi langsung dari Bapak Presiden melalui Pak Kemendagri bahwa seluruh negara mengalami fenomena El Nino, ya, dunia mengalami fenomena ini. Jadi kita sebagai istri-istri, ya, sebagai pendamping suami, dua organisasi perempuan yang hebat ini, PKK maupun Dharma Wanita, kita harus kerjasama yang baik, mendampingi pemerintah, memperpanjang tangan pemerintah ke masyarakat untuk menyampaikan pentingnya pangan lokal, ya, supaya kita tidak tergantung sepenuhnya ke beras. Makan itu tidak harus beras, ya, kita kenyang itu tidak harus beras. Melalui ubi-ubian, biji-bijian lokal, di situ pun kita dapat gizi. Jadi di sini saya himbau Ibu Ketua DPP, saya sendiri beserta anggota, ya, kita harus melalui dua dinas, ya, Pak Yusmar Pertanian Ketahanan Pangan, ya, kita harus kerja keras. Jangan bosan-bosan memanfaatkan lahan yang ada di sekitaran kita untuk kita menanam. Jangan hanya jagung, kita tanam pisang, kita tanam singkong, ya. Pokoknya yang namanya pangan lokal kita perbanyak. Di lahan-lahan yang ada itu kita berdayakan. Jangan kita biarkan lahan itu dia tidur, ya. Kita perkara. Makanya Pak PJ sering menyampaikan ke Pak Yusmar tidak usah masuk kantor, nggak ada tanam saja.
karena memang kita harus siap. Fenomena seperti ini tentang global ya, itu sering terjadi. Ada di mahasiswa ya yang saya cintai, kalian memilih pertanian berarti kalian sudah paham ya, paham betul apa tantangan kita ke depan ya, yang harus kita hadapi itu tantangan dan apa yang harus kita siapkan. Dan kalian nanti sebentar ke masyarakat, kalian berhadapan dengan masyarakat, banyak hal yang kalian harus menyampaikan ke masyarakat bahwa bukan pemerintah melarang kita makan beras, kita tetap makan beras, tapi kita selingi dia, ya kita selingi. Makanya kemarin kita di Halteng itu ada Ibu Ewi ya, melalui ketahanan pangan itu sehari tanpa beras. Program itu kalau jalan terus bagus. Artinya kita tidak tergantung semua pada beras. Ada alternatif lain. Orang punya sagu, punya pisang, punya kasbi, ya dan lain sebagainya. Begitu. Apalagi usia-usia seperti orang, ya usia-usia yang masa remang-remang gitu. Artinya orang makan nasi sudah tidak terlalu banyak. Orang bila perlu orang harus makan bete dan lain sebagainya. Kurangi nasi. Orang ini kan makan satu hari orang bisa makan kue, tambah teh, tambah kopi, habis makan nasi lengkap dengan sayur yang santan dan lain sebagainya. Ya, artinya itu dia menumpuk, bukan jadi energi tapi dia jadi sampah di dalam orang bertubuh. Jadi usahakan usia-usia yang menjadi orang begini, terus sadar diri, makan orang bisa kontrol supaya insya Allah umur panjang, ya insya Allah sehat panjang umur supaya tuh lihat tuh cucu, toh seperti itu. Jadi mungkin hari ini sore ini saya tidak panjang lebar karena waktu sudah mulai, matahari sudah mulai memasuki ke perut bumi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang kita kerjakan di sore ini insya Allah dia punya hasil berlimpah, tumbuh subur ya, dan dia berkembang terus, terutama ke petani apa namanya ini, desa Fidijaya, kepada petaninya sukses, semangat terus untuk menanam, usahakan jangan hanya jagung yang ditanam, tapi bermacam-macam tanaman yang bisa kita tanam untuk memanfaatkan lahan yang ada dan untuk kita punya kebutuhan sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq.